الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نساء خديجة القائل عيدا لقد رزقت حبها فأنا أحبها من يحبه على أصحابه المهتدين وجل kita syarrafna bismillah sayyidil mursalin khususan hadhihi al-uquba allati nalat wa fajat bi khidmati al-anbiya wal mursalin wa syahid yaum al-ba'ath rasulul alamin qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini, di malam 14 Rabiul Awal, kita masih diberikan panjang umur, sehat badan, terlebih lagi adalah diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang sama-sama kami hormati kepada Sahibul Bait Al-Qurram, Al-Ustaz Fajar. Semoga beliau berpanjang umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Yang Allah hormati Al-Ustaz Zainul Arifin, dan semoga beliau dikabulkan hajat baik dunia ataupun akhirat. Dan kepada kawan-kawan yang hadir, semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan dikabulkan hajat juga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Malakib Sayyidah Khadijatul Kubra, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Bagaimana takwa kalian sempurna, hendaklah disempurnakan takwa kalian dan disampaikan dengan wasilah. Wasilah yang paling utama adalah kepada Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai akan Siti Khadijah. Kenapa? Karena laqad urziqtu hubbaha. Nah, di sini Rasulullah berkata laqad urziqtu. Urziqtu itu adalah kata-kata yang lebih daripada cinta, yang lebih mendalam. Kalau uhibbu kan biasa aja. Ini laqad urziqtu, sungguh aku cinta akan Siti Khadijah. Sungguh aku lebih cinta kepada Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita dengan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini, kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan harapan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Kita yakin bahwa Sayyidah itu adalah orang yang mulia. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, mudah-mudahan kita terjangkit kekayaan Sidin. Manakala Allah Ta'ala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia ataupun akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Al-Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan akan dagangannya. Dengan gembira diterima tawarannya itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh membantu Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai ke negeri Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang sangat banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke kota Mekah. Manakala sampai ke kota Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih.
Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama perjalanan. Nah, jadi ada pertanyaan oleh sahabat, wahai Rasulullah, pian itu kenapa di ketika berjalan ini awan itu selalu menaungi? Apakah sampean itu takutan hilang kah? Awan tuh pas itu bila Nabi berjalan kemana aja, ke pasar, ke masjid, harinya panas, awan itu mengiringi arus. Apakah pian itu takutan hilang kah? Lalu Rasulullah pun menjawab, seandainya awan itu ada menaungi aku, jadi Rasulullah, niscaya matahari itu akan hancur. Kenapa? Karena kalah dengan nurun ala nur, dengan cahaya Rasulullah. Karena gampangan cahaya Rasulullah kalah matahari. Ini banyak lagi, di antaranya unta yang tunduk. Sedangkan ada lagi yang mengatakan ketika Rasulullah itu tajajak batu nang landap itu berubah langsung menjadi pasir. Nah, namun kita ya Allah tajajak bisa rabit betis, rabit betis. Ayo kawan dia ke situ Pulau Detuk, turun di kapal langsung ke Jakarta, langsung rabit betis. Ke Jakarta dia rabit betis. Mendengar cerita yang demikian, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nabi Sah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian barangkali Nabi Sah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin? Kalau bahasa kita kan aku jadi karena kawin-kawin lagi. Lalu menjawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Nah, jadi Rasulullah, aku ini kan ada isi jauh yang tetap. Ada jauh yang tetap masih. Lalu berkata Nabi SAW, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya yang mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Lalu menjawab lagi baginda, siapakah? Berkata lagi Nabi SAW, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini sidin itu kada pernah menyembah berhala. Nah, kebiasaan kaum jahiliyah itu di zaman itu, perempuan itu kalau bahasa kita ini mengulilingi bundaran. Nah, akan tetapi pada zaman itu perempuan itu mengulilingi Ka'bah, hal keadaannya bertelanjang. Kada sing bajuan na untai. Akan tetapi rambutnya dijulurakannya sini. Nah, jadi mau keliling Ka'bah tapi kada berbaju. Nah, kalau kita tahun baru ya Allah mau keliling bundaran kayak Tangi ya, bundaran mana. Nah, dan juga pada zaman itu ada perempuan yang ada laku, yang lambat laku. Nah, jadi diumumkannya, siapa anak menggauli aku? Siapa? Nah, jadi pada badannya menggauli. Lalu berbunting, beranak, siapa yang lahir anaknya? Nah, itu jadi lakinya. Belum datang lagi syariat Islam belum ada masuk. Nah, kucing dibelangnya aja. Ini siapa nama hidup? Nang lambat laku tuh nah. Misalkan gue koji kan, hanya keluar itu jenal. Nah, kayak itu. Jadi 10 itu misalkan disusun gitu, dia masuk kamar. Nyatakan ini dalam 9 bulan melahirkan. Mirip siapa? Itu anaknya mirip. Dan jahiliyah ya Allah.
Ya menjadi ini menyembelih ayam ini kapi di lawang. Kemudian musyawarahlah bagi dalamin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju mendapatkan keberuntungan dengan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Alamin Khairul Bariyah. Kemudian datanglah pembersih kaum Quraisy yang menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan keturunan kami dari jurid Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun dia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Warqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan keturunan kita dapat pembesar dan pemimpin Quraisy keturunan. Kalian semua adalah pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitian berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Nah, berapa bedanya? 15 tahun. Berapa? 15 15. tahun. Nah, jadi ada ujar guru, ketika Nabi Muhammad itu bersanding berdua, Siti Khadijah itu umur Sidin sama dengan 20 tahun. Banu. Nah, Banu. Banu itu adalah satu daripada mukjizat Rasulullah. Allah. Lah, coba kita kawin umur ini, Allah, pagi ini digicui pulang, makan serem. Umur ini lalakiannya 15 tahun kan, miminya 60 dipukuli, digicui, tatap aja 60. Nah, Rasulullah Siti Khadijah jadi sama dengan umur 20 tahun. Nah, lah, mau di kampung ya Allah abut tuh bang, apalagi nininya sugih. Wah, gitu ya. Iya katanya aja. Sebaliknya pulang, lakiannya benar. Bininya anak bah aja. Itu aja, pastiin aja. 2 hari mati. Itu ada. Kenapa? Karena al-muslim itu atau muslim. Nah, namanya mbak itu nadianya. Nah, contohnya Rasulullah adem ayam ya sih. Adem ayam ya. Ini namanya mbak nih. Makanya bener nih muntong. Ya Allah. Jadi deh al-muslim dan atul muslim. Muslim itu cerminan hatinya, bila menyambat inya kayak itu, berarti inya nak kayak itu. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan rela beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Nah, jadi menyenangkan hati orang itu sangat luar biasa. Lah, ya Rasulullah, pekerjaan yang disenangi oleh Allah Ta'ala sesudah nang wajib. Nang wajib itu seperti sembahyang, puasa, zakat, bagi mampu, haji. Itu ada lagi, ialah idhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan sesuatu kegembiraan di hati orang muslim. Menghibungi kawan. Nah, contohnya menghibungi kuitan aja dulu. Ya Allah. Nah, kuitan anak pakai kisah. Barang kisahnya itu terus setiap hari dan ngarakan hak. Benar pahalanya tuh menghibungi kuitan. Udah gampangan. Kawan anak pakai kisah. Kawan pada kisahnya itu juga.
dihubungi. Lagi bisa menakibnya. Nah. Itu juga. Gurunya juga main. Apalagi mentraktir kawan kan. Nah, hari Jumat ya Allah menyumbang 10.000, 10.000. Saya buliknya saya traktir kawan. Mari berkat aku nyumbang tadi ini dia. Nyumbang masjid tadi. Bikin tiket langsung di warung. Nah, jangan pada pahalanya kok. Memasukkan sesuatu kegembiraan dari orang mukmin. Nah, apalagi beri baju kan, misalnya anak pengantin kan dikasih baju. Dia bekas kalau bapak. Lagi hanyar, kenal lagi pahalanya. Masya Allah. Ini mau bini. Nah, Biasa sekali di mana? Duit maksudnya. Teganya aja tuh aja. Kita berkah. hadirin jemaah manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa sampai beliau itu titik terakhir beliau menghabiskan daripada harta beliau, dan pada masanya sampai kapanpun Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan yang paling mulia di muka bumi ini, dan beliau adalah orang tua kita lah ummul mukminin. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi suatu yang luar biasa pada diriku. Maka menjawab Sayyidah Khadijah dengan kasih sayang yang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberikan hadiah pada orang yang miskin. Engkau telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan demi Allah. Aku yakin bahwasanya Allah tidak akan berbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau telah adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampailah pada maksud engkau. Kita dikasih ini sampai subuh. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang sangat dirindukan, yang sangat Rasulullah cintai, sampai-sampai istri Siti Aisyah itu cemburu lah. Ketika Siti Aisyah itu memasak, wahai Siti Aisyah, banyakilah memasak kuahnya, jangan tuh dibanyaki, enak antari lah kakawanan Siti Khadijah yang dari Siti Khadijah terus disebut-sebut sampai cemburu Siti. Wajar ya kalau cemburu, ubinian manusiawi. Nah, apalagi ya kalau istri angkat dua, wajar dia cemburu. Karena disebut-sebut lah sampai ketika wafatnya pun Rasulullah yang menurunkan. Dan Siti Khadijah adalah salah satu seorang perempuan yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dapatkan salam langsung. Titip salam lawan malaikat Jibril, sampaikan salam kepada Siti Khadijah. Ini suatu faedah barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haul tanggal 11 Ramadan atau pada tanggal 11 bulan Hijriah, insya Allah luaskan rezeki yang halal dan diberikan kaya raya dengan tidak yang disangka-sangka. Amin. Apabila ia berniaga maka diberikan untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya.
Dan apabila seorang penuntut ilmu, maka Allah berikan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini, kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, insya Allah loloskan rezeki yang halal dan terbayar hutangnya dan sampailah Allah segala hajatnya dunia ataupun akhirat. Nah, ini ada 100 kisah. Pada mau kisah dulu ya. Waktunya masih banyak lah. Ini adalah kisah di Banu Waya, kisahnya kan. Kisah Banu Waya ada sampai ke Arab kisahnya. Jadi kisahnya ini adalah seorang yang jahil, orang jahil. Kita sebut namanya adalah Abdul Galam. Abdul Galam. Pada tahu Abdul Galam. Jadi Abdul Galam ini ditawari oleh abahnya, oh Abdul Galam, kan hendak kawin lah, hendak aja. Aku carikan ya, ada usaha bahaya, ulun bisa jadi seorang. Tanya Abdul Galam ini berjalan ke padang hutan, soalnya ada melihat bebinian bergantung diri. Ya, ini bebinian aja. Itu anakannya sudah mati binian tadi, gantung diri. Dibawanya ke rumah. Bah aja, tempat sudah biniannya aja. Ini buring bah aja. Ngalun orang jahil, kalau bilang mau, bah dia abahnya dapat menikah. Situ di belakang rumah di hutan. Ini buring bah aja. Ada jabahnya mati sampai 3 hari. Jarabahnya bila babau itu bangkai mati 3 hari deh lengkap. Oh kau itu apa aja buka bawa buka buangnya ke sungai, boleh ke rumah. Sekalanya beraba-raba kawan abahnya tadi pahantut abahnya. Nah aja bila berbau apa aja mati aja. Oh abahnya dibuang ke sungai juga. Abahnya tadi diangkatnya, abahnya dipasungnya, buangnya ke sungai. Bila berbau mati bangkai. Sekali bulik manibai abahnya jadi pulang berjalan arah ke rumah. Kesaruduk terangsar akan atahi sapi semuanya. Sekali mencium bau bangkai mati juga berjauh aja. Petajum dari sungai juga mati kan, bila berbau mati bangkai sampai ke sungai 3 hari ngangkut di jembatan. Ada melihat pisang malih nyamannya aja. Jangannya aku masih hidup aja. Yang masih hidup aja. Sampai makan pisang nih. Sama keadaan orang jahil deh. Orang ada pintar. Habis itu ada seorang Galam. Bapak yang di bawah situ. Ini sudah mati roh aja. Udah ini sudah mati, bapak no. Sini naik ya. Naik kan? Yang podal suruh aja. Tuh naik ke rumah Haji Adul. Bila ada melihat yang berkirit-kirit, angkat. Naik kayak ke dalam dapur. Soalnya ada melihat dapur beranggaran. Berapi takutnya. Berapi yang diangkut, langsung menggirit-girit. Wah, jam ini Galam aja, tapi pintaran ya. Kurang nanti angkat tuh kayak kulkas kah, masih TV. Naik kayak masuk pulang Abdul Galam dari. Sekalinya melihat kulkas yang 2 pintu tuh, ada kau angkat. Paksa menggerak keluar rumah. Gini yang angkat ya. Gini yang angkat. Makanya lebih baik dia jadi orang berilmu yang Allah, orang yang pintar. Mudah-mudahan berkah kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah
dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak cucu kita, dosa saudara muslimin semua, doa bersama kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat kedua Rasulullah, berkat sahabat Rasul, berkat wali-wali Allah, berkat kedua orang tua kita, berkat guru-guru kita, ya berkat Allah, berkat hati kita, berkat dunia kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup beriman, mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kan, surah al-Fatihah. Amin.